dari sini. Ini Pak. Gak bisa Pak, kaki saya bermasalah. Iya kaki saya bermasalah soalnya. Mas. Lirik. Mas agak geser Mas ya. Pak Kabit. Oke, silakan Pak Kapolres. Baik rekan sekalian, jadi alhamdulillah hingga saat ini untuk situasi di kawasan DPR masih aman dan kondusif. Sejak pukul 7 pagi tadi kami terus melayani rekan-rekan buruh dari sejak kedatangan, kemudian mengatur parkir hingga mengawal jalannya long march menuju ke kawasan DPR, dan pada saat orasi juga terus berjalan dengan baik. Dan selama kegiatan pagi hari ini, jajaran kepolisian terus melakukan pencegahan terhadap anak-anak yang akan mengikuti atau menyaksikan atau bahkan terlibat dalam rencana kedatangan mereka ke kawasan DPR. Dan di salah satu stasiun, ya stasiun Tanah Abang, kami menyita ada sekitar 9 butir busur panah yang dibawa oleh anak kelas 10, dan saat ini sudah kami amankan, termasuk juga beberapa anak-anak lainnya yang membawa botol dan sebagainya, dan mereka bermaksud digunakan untuk melawan aparat atau melukai aparat atau melempar kepada aparat. Namun demikian alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, semua bisa kami amankan dan kita lakukan pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban dalam aksi-aksi yang berbahaya. Karena kita ketahui bahwa aksi unjuk rasa adalah aksi yang lokasi yang berbahaya bagi anak-anak, terutama para pelajar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada buruh yang juga melaksanakan dengan tertib, dengan berkoordinasi dengan kepolisian, sehingga alhamdulillah kami juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para buruh dalam menyampaikan aspirasi kepada DPR ini. Pak izin, ini kan sebagian masa buruh sudah ada yang kembali meninggalkan gedung DPR gitu Pak. Cuman nampaknya jalan belum dibuka. Ini apakah akan ada masalah kembali atau seperti apa? Ya sesuai dengan pemberitahuan, selain elemen dari buruh, memang ada juga beberapa elemen mahasiswa masih kami nantikan. Dan juga ada sebagian buruh yang melaksanakan aksi di kawasan Merdeka Selatan juga saat ini masih berlangsung, juga berjalan dengan kondusif. Kami masih menantikan untuk elemen berikutnya yang akan menyampaikan aspirasi di kawasan DPR ini. Pak, untuk pelajar yang diamankan ini apakah nantinya dipulangkan dengan dilakukan pembinaan, panggil orang tua dan dari pihak sekolah masing-masing atau gimana? Tentunya dari jajaran Polda Metro Jaya, semua pelajar yang diamankan baik oleh Polres-Polres jajaran di Polda Metro Jaya, ada yang dilakukan pembinaan oleh Polres-Polres di sekitaran, ya, termasuk Bekasi, Depok, ya, dan sebagainya, termasuk juga yang diamankan di kawasan DPR, semuanya di dalam pembinaan oleh Direktorat Bimas Polda Metro Jaya, dan tentunya akan diberikan konseling berbagai, termasuk juga akan dipanggil orang tua dan pihak sekolahnya. Berarti akan dibebaskan ya, tidak ada proses secara Ya nanti ini Ya, lagi nanti proses kan kita akan diproses di data, ya. Oke. Pak, tapi kalau anak-anak itu setelah diinterogasi dari mana mereka keinginan untuk datang ke sini gitu Pak? Kami mendalami dari handphonenya, ya, ada ajakan seruan untuk mengikuti aksi pada hari ini dari broadcast yang terkadang dari mereka pun tidak paham ini broadcast dari mana, sehingga mereka berbondong-bondong bersama-sama, ya, itu ikut gitu, rombongan. Ada yang dari Jawa Barat, ada dari Banten, gitu ya. Oke. Pak, setelah diinterogasi dari mana anak-anak ini? 276. Total sampai dengan pukul saat ini, ya, pukul 1 ya. 276. Pukul 1 ini sudah 276 yang diamankan. Yang diamankannya apa? Yang dicegah ya. Yang dicegah, ya. Yang dicegah. Mereka ini pakai baju seragam atau baju bebas atau gimana? Ya sebagian Menggunakan seragam, sebagian juga menggunakan jaket, sebagian ada seragamnya dimasukkan ke dalam tas, ya, berbagai macam supaya mereka tidak terlihat mungkin ya oleh petugas. Pak, setelah diinterogasi, temuan busur busur panah ini dapatnya dari mana gitu Pak? Ini mereka bawa sendiri.
Ini mereka bawa sendiri ya. Busurnya Ini mana dibawa, iya ditaruh dalam tas. Ini busurnya mana itu Pak? Setelah mungkin Busurnya itu kan anak panah busurnya. Ya ini yang dibawa oleh mereka. Ini yang ditemukan, Ini nanti masih ditemukan. Yang Ya. bawa ini mungkin itu Masih- dibuat masih kami sendiri dalam. atau emang Satu ada orang. dibuat sendiri atau memang ada yang kasih gitu Pak? Ini dia bawa sendiri. Inisiatif untuk membawa sendiri. Ya. Jadi kan Untuk sempat juga busurnya masih dibuang. ada yang membawa botol Pak. Itu jadi dari satu sekolah yang sama dengan yang membawa busur atau seperti apa? Berbeda. Masih kami dalami semuanya untuk keterlibatan atau yang mengajak mereka untuk melaksanakan aksi pada siang hari ini. Tapi mereka naik transum Pak atau mereka naik bis gitu, patungan naik bis atau naik transum? Beberapa yang ditangkap itu adalah yang paling banyak itu dari stasiun kereta api, yaitu di Palmerah maupun stasiun Tanah Abang, termasuk beberapa diantaranya mereka menumpang kendaraan-kendaraan truk, kendaraan-kendaraan pick up sampai mendekat ke kawasan Depok, kemudian mereka jalan kaki. Dan alhamdulillah personel kami juga dengan penuh humanis memberikan edukasi kepada mereka dan kami amankan di pencegahan amankan di Polda Metro Jaya. Kalau Pak Kadis, kalau untuk yang kan ada Bekasi, Tangerang dan Depok Iya. itu kan ada yang namakan. Nah mereka ini melakukan asum atau kendaraan pribadi atau gimana Pak Kadis? Ya, kendaraan umum ya. Kendaraan umum. Jadi dari 276 itu ada yang berangkat dari Cirebon, dari Indramayu, dari Cianjur, dari Purwakarta, dari Serang, dari Bogor, dari Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Depok hingga Jakarta. Jakarta Pusat tadi ada juga ya. Ini terus kami lakukan kegiatan-kegiatan secara masif, melakukan kegiatan preemptif, kehadiran petugas kami di lapangan terus mobile. Niatnya adalah mencegah. Ya sekali lagi anak-anak pelajar tidak seyogianya ikut demo ya, apalagi di jam pelajaran. Bayangkan tadi jam 8.30 tuh udah ada yang dicegah itu berangkatnya dari Indramayu, dari Cirebon. Ya. Pak Kabit, ini kan membawa senjata tajam nih, apakah akan ditindaklanjutin atau hanya dikasih konseling? Ya, nanti dilihat faktanya, dikomunikasikan, akan ditangani sesuai SOP yang berlaku ya. Nanti kita lihat, masih dilakukan pendalaman. Pak Kapolres, ini tadi ada satu orang terduga copet yang diamankan kemudian dibawa ke dalam Bapak. Mungkin Ya. boleh dijelaskan. Jadi Pak? memang tadi pada saat buruh melakukan orasi, kemudian diketahui ada seseorang yang melakukan copet, yaitu mengambil handphone salah satu buruh, kemudian diamankan, diserahkan kepada petugas, ya, dan saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dan alhamdulillah juga tadi buruh juga dengan kesadaran ya, kemudian menyerahkan kepada pihak untuk diproses. Berapa total HP yang diambil? Tadi yang disita dari yang bersangkutan ada satu handphone, tapi saat ini masih kami dalami lagi berapa buruh yang diambil handphonenya. Itu dia satu orang atau? Satu orang. Terakhir Pak, tadi kan dilihat setelah bubaran dari Partai Buruh kan dari polisi kan membagikan air minum dan roti-roti nih Pak. Nah Ya. ini untuk hiburan juga gimana Pak? Ini kan Ya, misalnya aksi juga. baik. Jadi komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kepada jajaran. Tadi beliau jam 7 pagi memimpin langsung pelaksanaan apel pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa. Beliau mengingatkan kepada personil pengamanan untuk melaksanakan pelayanan pengamanan dengan humanis. Beliau mengingatkan bahwa saudara-saudara buruh, rekan-rekan buruh itu adalah saudara kita yang harus kita layani. Begitu pula dengan pelajar yang berhasil dicegah berangkat ke sini, itu adalah saudara-saudara kita, ada anak kita. Jadi layani dengan baik, secara humanis, maksud dan tujuan, alasan mencegah harus bisa dijelaskan sehingga edukasi itu bisa terarah. Bapak izin. Terkait dengan ini lagi viral nih ya, masalah. Jadi Polri atau Polda Metro Jaya tidak melarang live medsos. Tapi yang kami imbau adalah jangan gunakan medsos, salah satunya dengan metode live, untuk mengajak ya melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, yang berpotensi merugikan. Sekali lagi, audiens, viewers, subscriber, yang follower dari medsos kita ini ada 3 kanal medsos hari ini malah ya. Dari 276 pelajar yang dicegah itu, dia dapat informasi dari 3 kanal medsos ya, menyampaikan, mengajak untuk ayo demo. Nah ini yang kami imbau, kewajiban kami
memberikan imbauan selaku pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Itu niatnya adalah mencegah. Jadi 276 ini kami cegah, kami lindungi. Ayo jangan, udah. Dicegah dari Bekasi Kabupaten, ayo udah. Nggak usah berangkat ke sini karena ini seperti Pak Kapolres sampaikan, lokasi unjuk rasa adalah tidak aman bagi kelompok rentan, dalam hal ini anak. Nah, itu jadi mohon jangan di-framing hal yang lain. Kami memberikan imbauan karena kewajiban untuk melindungi warga. Dan itu alasannya kenapa sinyal di DPR menjadi hilang gitu Pak ya? Itu alasan sinyal di DPR hilang. Kepada aksi massa selama ini yang mungkin tersebar luas di media, itu gimana Pak pandangan Bapak-bapak sekalian? Ya, masyarakat mohon memverifikasi, melihat informasi, bijak ya menyikapi informasi. Silakan bisa ditanyakan kepada akun-akun resmi kami apabila ada hal-hal yang mungkin bingung, ya ini benar nggak Pak ada kejadian ini dan lain sebagainya. Yang jelas Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa setiap saat mengingatkan bahwa pelayanan pengamanan kegiatan masyarakat dalam hal ini unjuk rasa itu dilakukan dengan humanis. Termasuk pada jurnalis Pak. Karena kan mengingat kemarin sempat ada oknum yang semuanya berlaku. Ya. Berarti rekan-rekan juga melaksanakan kegiatan pekerjaan, kita saling mendukung, saling support, ada berkomunikasi. Imbauan khusus nggak Pak bagi sudah Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan agar seluruh jajaran mendukung tugas-tugas jurnalis, kemudian juga masyarakat yang beraktivitas di sekitar sini juga harus bisa, ada yang mencari nafkah, berdagang, ada yang mau lewat dari jalan ini, semuanya harus bisa. Berarti bisa dipastikan tidak akan terulang ya Pak yang kemarin? Tidak, itu bukan prinsip utama. Ya, prinsip Berarti, utama kami adalah humanis. Dari kepolisian sendiri melarang para anggotanya untuk melakukan kekerasan kepada aksi massa begitu ya Pak ya? Sudah diingatkan. Tapi terkait kemarin ada oknum yang memukul jenazah Karma, apakah itu akan nanti akan diproses juga atau seperti apa? Ya, iya, diproses. Bapak Kapolda menyampaikan permohonan maaf, menjelaskan kepada personil untuk senantiasa mendukung tugas-tugas jurnalis. Kita adalah mitra, bersama-sama memberikan edukasi ke masyarakat, menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Dan apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran tentunya akan diproses secara prosedural dan proporsional. Ini sudah ketahuan Pak siapa pelakunya? Masih dilakukan pendalaman. Cukup ya? Ya, cukup ya. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih ya. Berkembang ke banyak angle ya. Sinyal hilang nih Pak tadi Pak. Oke, makasih ya. Ini masuk barisan.